sahabat online, ketemu lagi di channelnya Odake. Di video kali ini saya ingin membahas gembok alarm ini ya. Jadi ketika kalian membelinya secara online, nah, ketik kata kunci gembok anti maling, nah, ini nomor 4 paling laris ya sahabat. Jadi nomor 4 paling banyak dibeli orang, dan tentunya nomor 4 paling banyak digunakan orang. Oke, ketika kalian membeli secara online, gembok ini harganya sekitar 60.000 sama ongkos kirimnya, kira-kira begitu. Jadi kalian mengklik gembok alarm ini, kalian pasti akan melihat gembok ini dites, dicelupkan ke dalam air. Nah, itu dia anti sama air sahabat. Makanya kita mau tes, kita lihat sistem kerjanya kayak gimana. Nah, di samping itu sekalian juga saya menjawab komentar-komentar dari kalian. Nah, oke, kira-kira begitu. Jadi kita buka ya. Oke, kira-kira begini bentuknya. Kalian lihat, ini kuncinya. Kalau kalian diterbalikin, dia akan bunyi. Oh. Oke, kira-kira begini. Kalau kalian puterin, nah, bunyi ya. Kalau kalian terbalikin begini, dia nggak bunyi. Sebenarnya ini gembok sistemnya sama dengan yang merek Crispo ya kalian. Dari bentuk serongsongan ini, saya rasa sih ini semacam ancuran ya. Tapi dari tengahnya ini, lihat ada perbedaan sebenarnya dari warna. Di sininya agak putih, di sininya agak putih, di sininya kuning. Kalau yang mereknya Crispo, nah, itu kuningannya full, kira-kira begitu perbedaannya ya. Nah, gembok ini dia terbuat dari babet ya sahabat. Kalian bisa lihat sendiri, ininya babet. Jadi dia enteng sekali. Badan gemboknya ini sama dengan merek Crispo, bahannya babet juga. Gembok ini menggunakan sistem lidah penguncian ya sahabat. Cuma pengunciannya di sebelah sini doang. Kalau di sininya kosong ya, cuma dia ada semacam switch buat mengaktifin alarmnya. Tapi tidak ada penguncian di sini, cuma satu penguncian. Kalian lihat, kita lihat ya kalian. Nah, yang ini ya, kalau ketika diputerin begini, nah, kalau ini posisi ngebuka, kalau ini ngunci. Kalian lihat, bisa lihat pergerakannya. Ini tipis sekali sebagian lidah pengunciannya. Nah, kalau ini pentolan itu switch alarmnya sahabat. Dan ketika ditekan begini switch alarmnya, dia aktif. Nah, oke, kira-kira begitu. Jadi kalau ada komentar bilang gembok ini bisa dicongkel, saya rasa masuk di akal ya sahabat. Karena lidah pengunciannya itu sangat tipis banget. Ntar makanya kita cek ya sahabat. Oke. Nah, kalian lihat, ini baru saya beli ya, udah macet dia sahabat. Ini real ya.
Oke, kira-kira begitu sistemnya sahabat online. Terus dari pengunciannya sini ini gampang macet kalau posisinya begini. Juga ada yang bilang dia gampang rontok silindernya karena di sininya masih menggunakan pen kuningan sahabat online, penahannya. Oke, sekarang kita lihat ya sistem alarmnya sahabat online. Kalau diginiin itu bunyinya ya sahabat, saya tidak mengurangi bunyinya. Kalau kita lihat pelan-pelan sahabat, kita putar pelan-pelan, apakah dia bunyi ya. Nah, posisi begini kita tutup sahabat, kira-kira begitu. Ini ditutup dengan tangan. Nah, jadi kalau posisinya ininya dicabut, dia tidak bunyi lagi sahabat. Oke. Sekarang kita coba tutup pakai tisu ya sahabat. Kira-kira bunyinya gimana? Di sini lubang itunya. Kalian lihat. Ini alarmnya udah aktif sahabat. Kita buka. Nah, suaranya kecil sahabat. Ketika dibuka, kecil ya. Artinya kemungkinan bisa sahabat ditutup pakai apa juga, tisu. Mungkin nggak begitu kedengaran kalau jalan raya, tidak terlalu mengundang perhatian orang ya sahabat. Kira-kira begitu. Yang saya sering lihat orang menggunakan gembok ini, di kuncinya sering rusak. Habis itu di alarmnya juga sering rusak jadi sahabat. Jadi orang menggunakan gembok ini lebih seringnya tidak mengaktifkan alarm ini, jadi timbulnya seperti gembok biasa seperti ini sahabat. Kalau posisinya dia tidak mengaktifkan alarm seperti ini, alarmnya ini lebih bahaya sahabat, karena ya hanya mengandalkan lidah pengunciannya cuma satu bagian di sini. Habis itu lidah pengunciannya sangat tipis dan gampang untuk dicongkel sahabat. Oke. Ada juga komentar bilang ininya gampang diputar sahabat pakai korekan, tapi biasanya maling tidak mau ya. Saya tidak mempraktekkannya karena itu di lockpick pakai kawat itu dia butuh keterampilan khusus untuk memutarnya. Makanya ntar kita mau tes dalam sekian detik dicongkel apakah bisa. Kira-kira begitu ya sahabat. Kalau dilihat dari sistem kerjanya biasanya maling begini, paling dicongkel sahabat, menggunakan linggis. Diketok juga mungkin bisa sahabat, cuman ada suara ya, biasanya maling tidak mau. Ntar kita lihat, kita congkel, kita lihat apakah bisa. Sekalian kita aktifin alarmnya, terus kita tutup lubang ininya sahabat. Kira-kira begitu. Oke, kita mulai tesin ya sahabat. Oke sahabat, kita mulai tes, kita aktifin begini ya. Jadi kira begini. Kalau kita tutup, kita gerakin begini, dia tidak bunyi ya. Kita gerakin begini dia tidak bunyi. Sekarang coba kita tutup.
Walaupun dia bunyi kita tutup. Ini begini ya, bunyinya begini kecil sekali teman, jadi oke, kita tesin lagi kira-kira begini. Kita tutup, kita motong gel. Kalian lihat ya. Oke, mulai. Gagal. Oke, ini ya. Nggak bisa ya teman. Kita tunggu berhenti dulu. Kita itu ya, kita hentakin lagi. Jebol teman. Cuman dia tidak mau terbuka ya. Tadi kita udah coba, ini nggak bisa, tapi ini tadi kita udah coba, ini ngangkat ya teman-teman. Lihat ini hancur, ini agak ngangkat sedikit. Hasilnya begitu kira-kira ya. Coba kita ketok, apakah sekali ketok atau enggak ya teman-teman. Kita lihat ininya. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Kita lihat. Kalau yang gede kayaknya kuat. Kalau ditutup begini dia nggak ada suara sahabat. Oke, kita hentak. Oke, kita tadi udah tes bongkar, hasilnya begitu ya. Ini malah hancur karena ininya tipis. Oke, tadi dia tidak mau berbunyi sebenarnya, udah nggak bunyi. Ininya juga rusak kalau nggak salah, atau baterainya habis. Jadi baterainya nggak awet sebenarnya untuk gembok alarm ini. Terus kalau dari kuncinya kita paksanya agak sempit ya teman-teman.
cuman saya rasa kalau dicongkel jebol nggak ya. Kita coba congkel saudara. Ini dalam keadaan terkunci ya, kita coba congkel. Ininya membesar saudara, kalian lihat. Kita coba congkel ya, apakah jebol. Apa obeng saya kurang kuat ya, karena ininya membesar saudara. Jadi ini bukan full kuningan, ininya ancuran. Ntar kita kasih lihat ya dalemannya. Tadi saya ada ketok ya saudara, kalian lihat ini diketok, cuman bukan pakai martil, jadi hasilnya nggak itu. Ini saya ajar pakai linggis, ininya hancur. Oke, sekarang kita coba buka. Kira-kira ini rusaknya apa ya, soalnya dia tidak bunyi lagi. Kita coba bongkarnya dari sini sebenarnya. Apa mungkin baterainya habis, saya kurang tahu juga. Oke, kita lihat ini dalamannya. Baterainya 6 teman. Jadi dikasih baterai serep buat pengganti ya. Cuma baterainya boros banget kalau habis ya teman. Baru sebentar. Apakah begini? Coba kita lihat switchnya. Ternyata rusak saudara. Padahal nggak ada yang putus ya. Terbalik ininya. Kita coba tukerin. Takutnya terbalik saudara. Ya, tidak berbunyi lagi ya teman-teman. Hasilnya kira-kira begitu. Oke, sekarang kita mau kasih lihat di sininya teman-teman. Kita kasih lihat serongsongnya. Ini tadi pennya kita congkel. Sebenarnya dia pakai gergaji dipotong samping itu lebih cepat nyongkelin pen penahannya. Tapi gara-gara gergaji saya ketinggalan, makanya kita pakai bor. Kira-kira begini serongsongnya jalan, kalian lihat. Nah, habis itu kita keluarin coba. Kalian lihat, wow, kalian lihat. Ini tipis ya penahannya. Pengunciannya mengandalkan ini saudara. Setipis ini pengunciannya. Tadi saya congkel cuman dia tidak mau ya. Saya nggak tahu apa saya kurang kuat ngelin pakai linggisnya. Tapi terakhir saya ketok dia mau terbuka. Oke, kira-kira begini. Habis itu kita copotin ya teman.
ininya bukan kuningan murni, yang ininya warnanya beda saudara. Ini full kuningan, ininya kayak semacam mentahan ya, campuran. Nah, begitu dicongkel dia putih, kalau kuningan murni dia kuning saudara. Oke, kita copotin. Oke, ini kita udah copotin pennya, kita bongkar. Kita lihat kuningannya juga tidak full ya saudara. Ininya berongga ya, ininya berongga, kuningannya tidak full. Pen penahannya mengandalkan ini saudara. Oke, ketika dia begini dia baru bisa muter. Nah, ini putih ya, kalian lihat. Lihat putih. Ini sih bukan kuningan teman-teman, cuma kayak dicat putih. Aslinya babet. Kalau diginiin meletot saudara, kalian lihat. Nah, tadi saya patahin, dia patah ya. Ini babet ya, serongsongnya. Kalau ini kuningan, cuman dia berongga. Ini harusnya full ya, dia mengurangi bahannya, jadi dibikin berongga. Oke, jadi kesimpulannya, gembok ini satu yang sering saya temuin, gembok ini gampang rusak karena ininya berongga. Kemungkinan ininya gampang pecah saudara. Juga di sininya babet ya saudara. Jadi ketika agak dipaksa dia membesar lubangnya, otomatis gampang rusak. Oke, jadi saya coba congkel, dia tidak mau. Pen penahannya hanya mengandalkan ini saudara. Walaupun tadi saya congkelnya dia tidak mau terbuka, mungkin saya agak amatir congkelnya. Kira-kira begini ya saudara. Di video ini saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan gembok ini. Kalian bisa menilainya sendiri hasilnya. Ini dudukannya sangat tipis sekali saudara. Oh, gampang sekali buat pecah. Oke, karena ini babet, alarmnya juga kebanyakan rusak sahabat. Oke, kira-kira begitu. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan gembok ini. Saya minta maaf bila ada penempatan kata-kata yang kurang tepat. Semoga video saya buat ini bermanfaat. Terima kasih.